Ya bukan egois, tapi maksudnya ya, yes itu udah gitu. Kalau kalau akunya sudah pisah badan gitu, terus yang lain pisah badan kan Ya, iya. berantakan gitu. Dan artinya kalau kita sendiri kan kita masih bisa mengukur nih. Heeh. Tapi kalau orang lain kan kita nggak bisa kontrol kan. Nggak bisa ngontrol gitu. Kayak Iya. kemarin strategi aku, jadi ada yang acting coach kan, Ah, gitu. Jadi aku mendelivery kebutuhan pemain ah, kreatifnya itu ke acting acting coach, coach. gitu. Terus ada co-director Rengga gitu kan. Hmm. Nah dia yang berhubungan sama teknis sama kreatif teknisnya, Hmm. gitu. Jadi elemen-elemen ini sudah diisi. Hmm. DOP-nya Pak Yadi sudah tahu gitu. Jadi mereka tinggal jalan aja gitu. Tapi ada satu yang ya itu tadi Om bikin nyesel itu. Gitu maksudnya dimanapun juga sebuah film di lapangan itu tetap butuh jenderal. Hmm. Gitu. Keputusan-keputusan terbaik itu ya memang keputusan bijak kreatif bagus itu ya memang dari director, walaupun itu kolaborasi ya, hasil kreatif kolaborasi semua, tapi yang memutuskan kan jenderal gitu. Nah akhirnya kemarin ada beberapa hal yang memang itu tidak terjadi karena akunya nggak ada gitu aja. Nah itu yang sangat ada sedihnya itu di situ gitu loh. Kalau secara kreatif semua berjalan, tapi ya harusnya ada yang lebih bagus gitu, tapi ya itu pilihan ya udah gitu. Terus dari sisi ini kan film pasti ada investor ya. Heeh. Kalau aku bisa bilang soalnya investor itu kayak beli kucing dalam karung juga ya. Ya, Enggak. karena secara eksekusi kan belum tahu kan. Ya, 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 Ya ya. mereka based on history aja kan. Tapi kan ini kan human semua kan. Bisa aja Human semua, misalnya human semua. pas lagi eksekusi sampean lagi bad mood. Itu yang Gitu repot, kan. itu. Atau DOP-nya atau siapapun gitu kan. Iya, Gitu. ya itu Om, apa namanya, profesional ya, gitu. Susahnya orang film itu kan semua kreatif. Makanya aku apresiasi sama leader-leader gitu, bukan aku gitu, tapi kayak LP gitu, land producer gitu, yang dia memanajemen Betul ya, itu LP itu seniman-seniman kepala aja itu kan susah. susah banget itu. Gitu loh, orang maunya sendiri berkreatif, ini dihadapkan sama manajerial. Dan dia harus bisa ngadaptasi semuanya ya. Nah, di situ memang susah gitu. Nah, tapi ya itu ada satu yang memang harus, supaya gimana caranya si investor itu tidak beli kucing dalam karung. Gitu. Investor kan juga pinter. Pertama kan kenapa mereka mau Ya kalau nggak pinter nggak punya duit ya. nggak punya duit kan gitu. Mereka pasti riset dulu kan, gitu, riset dan track recordnya seperti apa gitu. Terus setelah itu tinggal dia ngejagain part by partnya ya, seperti itulah Om gitu. Jadi kita sendiri juga menghindari dari investor itu untuk merasa membeli kucing dalam karung. Padahal ya kalau diomongin ya iya. Ya kan? gitu. Iya kan. Tapi gimana caranya si investor ini nggak merasa seperti itu dan jaminan garansi buat kesananya itu ada gitu. Ya, itu yang baliknya ya intinya komunikasi lagi ya. komunikasi itu. Update. Investor baru mengedukasi. Mengedukasi itu ya harus mau capek untuk mengedukasi. Iya. Gitu, mengedukasi produk ya, bukan mengedukasi orangnya. Kalau orangnya kan ya pasti kita nggak mengedukasi, tapi mengedukasi produk part by partnya itu mereka kan nggak tahu dan prosesnya ya. Gitu prosesnya. Ya itu jangan egois untuk kamu jalan sendiri. Biasanya kan teman-teman terus egois. Ya udah, yang penting jadi bagus kan gitu. Terus enaknya gitu, itu nggak bisa gitu. Semakin kayak gitu, investor akan semakin ya itu tadi kucing dalam karung yang gelap. Itu kan, nah itu terjadi singgungan pasti nanti gitu, menghindari itu sih. Karena secara internal tim produksi aja udah melibatkan segitu banyak orang ya. Minimal ya 100 orang kan, sekecil-kecilnya film Om. Oh paling kecil 100 orang? 100 orang. Kalau maksimal berapa yang pernah? Maksimal itu 200 kurang. Itu pas film apa? Soekarno. Soekarno. Karena itu semi kolosal ya. Semi kolosal. Tapi setiap hari itu ada orang 200. Termasuk ekstras loh. Kalau termasuk ekstras itu udah lebih. Iya termasuk ekstras lebih pasti. Tapi kalau kita cuma berbicara tim yang kita syuting 200 itu tim di luar ekstras ya. Karena ada layer-layernya. Karena kolosal kan. Jadi setiap departemen itu ada layer-layernya lagi gitu.
Karena kalau nggak gitu kan manajemennya kan berantakan toh. Gitu. Jadi setiap departemen bayangin aja ada runnernya gitu kan. Nah, itu 2 runnernya gitu kan. Itu udah 200 gitu kan. Nggak cuma 1 nggak bisa bikin Indomie ntar. Nggak bisa. Nggak bisa bikin Indomie cabe sama kopi. Terus ada warga nomor 2 lagi. Tapi seru ya, kemarin abis bahas still fotografi, jadi mempelajari nih. Tapi memang kalau kita telaah, intinya komunikasi sih ya. Memang. Gitu. Gitu ya. Iya kayak gimana pun juga kan, kalau kita berhubungan baik dengan semua layer, ya pasti nggak akan ada masalah gitu kan. Iya, sebenarnya sih bagus. Maksudnya itu kan pola-pola zaman dulu yang teman-teman kita senior kita itu egonya tinggi kan. Biasa berkreatif nggak mau diganggu. Karena kalau kita ngomong behind the scene, baik still foto ataupun video, itu kebutuhan utamanya buat promosi, gitu kan. Bukan produksi ya. Bukan produksi, gitu. Jadi tadi kalau lihat videonya itu kan mereka kan nggak ada kita, film berjalan. Iya, tapi promonya siapa yang mau kan gitu. Kamu bikin film buat apa terusan kan gitu. Nah, kesadaran itu yang belum toh Om, gitu. Dulu itu sempat bikin film Habibie juga gitu. Jadi nggak cuma BTS gitu. Ada dari MD dari kantor ngirim mau pemotretan gitu, minta waktu 2 jam. Kita udah gelisah semua tuh. Nggak bisa dong, kita kan waktunya gini. Itu udah gelisah orang di lapangan tuh nggak mau gitu. Terus akhirnya dijembatani sama produsernya. Belum lagi talonnya ya. Gitu kan harus ditacap dulu, memberhentikan syuting 2 jam. Padahal yang punya kepentingan kan ya produsernya, harusnya kita sebagai orang lapangan yang ngasih aja kan gitu kan. Tapi ya itu ego di situ bahwa ya kita butuh mereka gitu, walaupun secara pelaksanaannya kelihatannya mereka nggak penting pada waktu syuting gitu, tapi setelahnya kan kita harus berpikir komprehensif gitu loh, ada edukasi di situ gitu loh. Dulu kan sutradaranya nggak mau diganggu lah, DP-nya nggak mau diganggu lah, apalagi artistiknya lagi mood gitu kan tiba-tiba diberhentikan gitu. Nah kalau dari sana ya announce dulu lah gitu, 2 hari atau 3 hari sebelumnya bahwa nanti tanggal sekian jam sekian akan ada gitu. Jadi komunikasi, intinya ya komunikasi. Iyalah, karena melibatkan banyak orang ya mau nggak mau. Iya gitu sih. Komunikasi.